Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa, selamat malam juga netizen dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Nasrin Bazen kembali hadir dalam program Advokat Sumbar Bicara. Baik pemirsa, setelah hampir 2 bulan lalu kita berdiskusi tentang keberadaan Undang-Undang Provinsi Sumatera Barat nomor 17 tahun 2002 yang saat itu langsung mengundang reaksi dari masyarakat Mentawai karena tidak dicantumkannya karakteristik etnis Mentawai di dalam undang-undang tersebut, yang sebelumnya masyarakat Mentawai yang terhimpun dalam aliansi Mentawai Bersatu mengancam akan melakukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi, dan akhirnya kemarin sidang perdana sudah dilakukan pada hari Rabu lalu pada tanggal 12 Oktober 2022 ini. Nah, kita akan membahas seperti apa poin-poin yang digugat secara formil dan material yang saat ini diuji oleh komunitas Mentawai Jago Lagai, yang pemohonnya ada 4 orang yang merupakan adalah masyarakat Mentawai. Nah, ini kita akan bahas pada malam ini dengan narasumber yang sudah ada di studio. Pertama saya perkenalkan, sebelah kiri saya ada Yudas Sabagalet. Beliau adalah Bupati Mentawai periode 2011-2022, 2 periode. Selamat malam Pak Bupati. Saya masih panggil Pak Bupati ini. Baik, terima kasih sudah hadir di tengah kesibukannya. Kemudian paling ujung ada Bapak Januarisdi. Beliau adalah pengamat kebudayaan yang juga Dewan Pengawas Yayasan Sako. Assalamualaikum dan selamat malam Pak Didi, sudah hadir. Assalamualaikum. Lalu sebelah kanan ada Dr. Suharizal. Beliau ahli hukum tata negara yang saat ini juga diberikan kuasa oleh LKAM Sumatera Barat, yang dalam kasus ini sebagai pihak terkait untuk gugatan judicial review yang dilakukan oleh komunitas masyarakat Mentawai. Assalamualaikum, selamat malam Bung Ai, sudah hadir juga. Nah, selanjutnya ada Bapak Gus Pardi Gaus, anggota Komisi 2 DPR RI dari Dapil 2 Sumatera Barat, yang merupakan perumus dan penyusun dari Undang-Undang Provinsi Sumatera Barat ini. Assalamualaikum dan selamat malam, Bang Gus Pardi sudah hadir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Baik pemirsa, juga ada Ketua Aliansi Mentawai Bersatu Yosafat Saumanuk. Malam Yosafat, sudah hadir juga. Nah, baik pemirsa, kita juga sudah mengundang Sekretaris Umum LKAM Sumatera Barat Jasman Rizal Datuk Bandaro Bendang. Kemudian kita juga mengundang Charles Simabura, ahli hukum tata negara dari Pusat Studi Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Andalas. Kemudian juga nanti ada Wendra Yunaldi, Dr. Wendra Yunaldi adalah ahli hukum tata negara yang juga dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat. Baik, kita langsung saja diskusi pada malam ini. Begitu saya langsung ke Bang Gus Pardi, Komisi 2 yang merumuskan undang-undang ini. Ya, artinya masyarakat Mentawai tidak banyak pinta, tidak banyak neko-neko, hanya sekedar di penjelasan pun tidak masalah. Apakah ini memang benar-benar terlupakan ini, Bang Spadi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sejahtera buat kita bersama. Menarik apa yang kita bahas pada malam hari ini. Bagi saya ini pertemuan keempat di Padang TV. Bicara tentang Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2002. Saya sudah menjelaskan secara gamblang bagaimana prosesi pembentukan sebuah undang-undang di DPR. Bahwa mekanismenya itu tidak serta-merta. Yang membuatnya itu bukan 1-2 orang, tetapi ada naskah akademiknya. Saya ini asli orang Sumbar. KTP saya tidak sampai detik ini warga negara Padang, warga negara Indonesia yang berdomisili di Sumatera Barat, tepatnya di Kota Padang. Saya ini pernah menjadi ketua PLT Partai Amanat Nasional Mentawai. Pak Bupati kita ini sebelum jadi bupati, saya ikut mengantarkan bersama-sama dengan Ketua DPD PDIP, Alek mengantarkan Adinda Yudas, saya mengantarkan kader saya untuk calon bupati. 2011 Bang ya? 2011. Periode kedua. Pertama.
Jadi saya setelah jadi calon bupati di Agam, saya direkrut oleh PAN untuk jadi pengurus. Kebetulan di sana sedang kosong ketuanya, saya PLT. Artinya saya sangat tahu persis tentang masyarakat Mentawai. Kembali kepada persoalan mekanisme, di samping adanya naskah akademik, sebelum dibahas oleh Komisi 2 sebagai lembaga yang berkompeten untuk melakukan penataan alas hukum terhadap provinsi-provinsi yang ada di Indonesia yang tidak sesuai lagi dengan Undang-Undang Dasar. Itu sedang kami lakukan. Termasuk Sumatera Barat, Riau, Jambi, NTB, NTT. Itu satu paket. Mekanismenya apa? Ini adalah merupakan hak inisiatif Komisi 2. Gagasan untuk merubah alas hukum, karena Sumbar ini sama Riau dan Jambi, alas hukumnya dulu adalah berdasarkan Republik Indonesia Serikat. Setelah ini kita bahas, kita kaji, lalu harus dilakukan harmonisasi, sinkronisasi. Oleh siapa? Oleh badan yang namanya Badan Legislasi. Di Badan Legislasi itu pun, kebetulan saya juga adalah anggota Badan Legislasi yang terdiri dari berbagai fraksi, 9 fraksi. Di Komisi 2 terdiri juga 9 fraksi. Jadi artinya apa? Tidak sekonyong-konyong, tidak serta-merta, dan saya yakinkan tidak mengabaikan Mentawai adalah bahagian dari Provinsi Sumatera Barat yang pada tanggal 25 Juli sudah ditandatangani oleh Presiden, tanggal 30 Juni sudah disahkan oleh DPR. Saya ikut ketika itu. Dan saya pastikan saya hadir. Saya aktif dalam melakukan penataan, pengisian, memberikan input dan saran-saran. Oleh karena itu, tidak ada istilah pengabaian, tidak ada istilah saya lupa, karena saya ada di dalamnya. Nah, oleh karena itu, harusnya membaca undang-undang itu secara utuh dan runut. Yang penting, antara satu pasal, antara satu ayat, itu satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Dari secara utuh itu, apakah ada di situ disebutkan karakteristik Mentawai? Itu kan yang akhirnya kemudian menjadi tuntutan protes dari masyarakat Mentawai karena tidak menyebutkan karakteristik budaya Mentawai itu. Tolong dibaca baik-baik. Pertama kan aspek-aspek yang dijelaskan di dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 22 itu tidak hanya yang berkaitan dengan aspek apa yang disampaikan oleh Pak Yudas, tetapi banyak aspek secara geografis, secara SDM, secara kultur budaya dan sebagainya. Coba baca, itu pasal 3 berkaitan dengan pasal 4. Pasal 4 berkaitan dengan pasal 5. Pasal 5 itu ada A, B, C. Itu saling terkait. Di dalam pasal C yang disampaikan oleh Pak Yudas, itu pun juga kata-kata serta. Ada kata-kata serta, jadi kalau di serta itu tidak ada kalimat yang itu, baru bisa diklaim bahwa ini hanya untuk masyarakat yang bersukukan Minang saja. Itu betul. Tetapi keterkaitannya itu di mana antara pasal 3 ke pasal 4 ke pasal 5 tadi yang akhirnya bisa mengakomodasi masyarakat Mentawai tersebut, Bang Ustadi? Ya, boleh. Pertama pasal 3 dulu saya katakan. Bahwa Mentawai, coba lihat. Baik, intinya tadi sudah dijelaskan oleh Bang Yudas itu secara geografisnya. Ya. Nggak, artinya itu rangkaian satu kesatuan. Ada yang berdasarkan geografis. Kemudian pasal 4 bicara tentang ibu kota provinsi. Ya. Yang
pasal 5 bicara tentang karakteristik. Nah, Di itu mana poinnya sebenarnya. karakteristik itu A-nya itu adalah mengenai kewilayahan. Kewilayahan itu disebut semua potensi-potensi yang ada di kabupaten kota sebagaimana dijelaskan di pasal 3. Begitu juga pasal B. Itu berkaitan tentang sumber daya manusia, sumber daya alamnya. Di mana sumber daya alam pun juga disebutkan di situ, kepulauan, masalah kelautan dan lain sebagainya. Kalau bicara kelautan, Tanah Datar nggak punya laut. Kenapa Tanah Datar tidak dimasukkan? Payakumbuh 50 kota tidak ada laut. Berarti ini Sumatera Barat mengabaikan 50 kota, mengabaikan Payakumbuh, mengabaikan Bukit Tinggi, mengabaikan Tanah Datar, mengabaikan Sijunjung, mengabaikan Swalunto, mengabaikan banyak kabupaten kota. Artinya adalah ini sangat-sangat kita bicarakan secara komprehensif. Lalu apa yang berkaitan dengan sekarang adat, karakteristik tentang budaya? Memang dikatakan di pasal ayat C, jelas dikatakan adat dan budaya Minang dulu. Karena mayoritas masyarakat Sumatera Barat itu adalah dari suku Minang. Kenapa di bab penjelasan hanya ABSSBK saja? Orang nggak paham itu apa, itu adat bersandi, syarat-syarat bersandi, kita nggak pula. Perlu ada namanya penjelasan. Kenapa ada adat Salingkan Nagari? Orang nggak paham adat Salingkan Nagari kecuali orang Minang. Apa itu Nagari? Di dalam undang-undang pun juga tidak, baru garis miring. Kenapa? Apakah tidak masuk orang budaya Mentawai di dalamnya? Ada. Baca ini secara utuh. Gimana? Ini saya baca. Ya. Saya pelan-pelan membaca supaya. Apakah Pak Yudas yang salah baca tadi? Bukan salah baca. Perlu pemahaman. Jangan kita dulu pertama a priori. Ya. Itu yang perlu dulu. Betul. Kalau sudah kita a priori, apapun alasan, apapun dasar pemikiran, apapun argumen yang disampaikan, kalau sudah a priori, tentu nggak bisa kita jelaskan. Makanya kalau dalam bahasa itu harus satu rangkaian kata-kata, biasanya koma, Baik, dan ya, serta. Langsung Mas Wadi, poin Mentawainya di poinnya mana? ada. Soal karakteristik Di mana? itu. Bukan hanya ini. Adat dan budaya Minangkabau berdasarkan kepada nilai falsafah adat bersandi syarak bersandi kitabullah, sesuai dengan aturan adat Salingkan Nagari yang berlaku. Lalu apa? Serta. Nah, ini yang barangkali yang tidak dipahami kadang-kadang oleh kawan-kawan, bahwa koma dan serta itu adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Kalau hanya serta saja, kalau kita titikkan, baru bisa ditafsirkan, diinterpretasikan. Kalau serta tidak bisa titik, harus ada lanjutan. Makanya kalau enggak, makanya bisa saya titik. katakan kalau serta itu sudah titik sebelumnya, baru bisa diindikasikan bahwa budaya Mentawai tidak maju. Makanya saya katakan tambah. Saya menjelaskan kata-kata serta. Serta itu adalah serangkaian satu kata yang tidak dipisahkan dari awal sampai dengan akhir. Ini yang penting. Apa itu serta? Serta itu ikutan dari apa saja yang masyarakat tadi itu. Yaitu kekayaan budaya, kekayaan sejarah, bahasa, kesenian, desa, adat. Di Minangkabau nggak ada desa adat, nggak ada istilah adat, tetapi nagari. Kemudian ritual. Kata-kata ini di Minangkabau nggak ada istilah ritual. Terus apa lagi? Upacara adat, situs budaya dan kearifan lokal yang menunjukkan karakter religius dan ketinggian adat istiadat masyarakat Budang Minangkabau, masyarakat Sumatera Barat. Inilah kata kunci yang sebetulnya kalau kita
secara seksama membaca pelan-pelan dengan baik-baik, dengan tidak a priori. Kalau sudah a priori memang nggak bisa Sehingga pada saat Bang Kuspardi merumuskan dan menyusun redaksionali pasal 5C tadi, serta berikut tadi budaya, kesenian, upacara adat, ritual, itu dalam benaknya Pak Kuspardi itu sudah terbayang Mentawai waktu itu? Bukan terbayang lagi. Saya katakan kepada Bupati ini, saya ikut bersama-sama ke KPU, ketemu beliau, dan saya sering nginap di sana. Baik, di poin dan itu saya tahu persis poin itu tahan dulu. bahwa Artinya, Pulau Mentawai itu adalah bagian dari Bang Kuspardi mengatakan Sumatera Barat. Pak Yudas berserta Aliansi Mentawai Bersatu salah tafsir di situ. Maksud saya, ini bukan tafsir. Kita nggak menafsirkan ini. Kalimat serta itu adalah Kalau bagian yang tidak begitu terpisahkan. pemahamannya orang lain berbeda, artinya sudah multi tafsir berarti Pak Nggak, Kuspardi. artinya yang itu persepsi, beda lagi. Bisa tafsir karena ini undang-undang nih. Ya, Undang-undang dia saya menafsirkan katakan, yang perlu juga redaksional saya ya. jelaskan adalah ini produk undang-undang. Ya. Dan saya dapat memahami, saya sebagai pelaku pembuat undang-undang, bagian dari DPR tugasnya adalah itu. Tentu pasti setiap undang-undang yang dilahirkan oleh apapun, siapapun, apapun bentuk undang-undang, pasti ada pro dan kontra. Tetapi yang ingin saya sampaikan adalah saya pribadi Kuspardi Gaus yang paling berkompeten dalam pembahasan tentang ini. Saya katakan tadi, saya bukan orang yang tidak pernah ke Mentawai. Tahu persis bahwa Mentawai itu adalah bagian daripada Persoalannya sebenarnya bukan itu Pak Ya. Kuspardi. Pak Kuspardi mau berulang bolak-balik ke Mentawai, Ya. tapi kan diinginkan masyarakat Mentawai kok begitu pelit, taruh saja Mentawai di dalamnya begitu kan? Bukan, Itu dalam ini bayangan kan Mentawai gitu. Tentu artinya yang ingin saya sampaikan, bagaimanapun undang-undang itu harus bicara dengan singkat, padat, dan tidak menimbulkan interpretasi macam-macam. Perlu juga saya sampaikan kepada Pak Nasrian, coba baca undang-undang Provinsi Riau. Lebih dahsyat lagi, dia mengatakan bahwa Melayu Riau. Tidak begini ya Pak. Itu dulu saya jelaskan Ini Melayu Riau. Nyimpang. Di mana Melayu Riau? Kabupaten Kampar. Ya. Itu adalah bukan orang Melayu Riau, tapi dia adalah etnis Minang. Tapi situ nggak ada dijelaskan juga di bab penjelasan bahwa yang dimaksud dengan Bang itu Kuspardi yang adalah katakan sebenarnya di Riau itu etnis Minang banyak. Ya. Di situ juga ada ada Sakai juga, Saya nggak tapi bicara, tidak disebutkan saya nggak gitu. bicara itu. Bukan etnis orang Minangnya banyak. Geografis yang Kabupaten Kampar. Ini kan kenapa ada Provinsi Riau, Jambi, itu kan masalah administratif pemerintahan. Sedangkan kultur budaya adat istiadatnya melekat kepada Minangkabau. Tetapi di situ apa? Tidak ada bicara tentang budaya Minangkabau yang dia itu adalah sama halnya dengan apa yang dikatakan oleh Pak Yudas, bukan pendatang tetapi asli Kampar karena masalah administratif pemerintah termasuk ke dalam Sebenarnya pada saat provinsi ini. merumus penyusunan ini sudah di dalam rapat-rapat sudah sering Pak Kuspardi sampaikan bahwa ada Mentawai di sini sebenarnya. Tapi semua sepakat di dalam balik itu Yang badan ingin saya legislatif ya. ingin tidak perlu Mentawai dicantumkan secara Bukan eksplisit tidak gitu. perlu ingin sampaikan, karena ini sudah termaktub ya. Kami pun Komisi 2 melakukan kunjungan kerja. Maksudnya di dalam rapat-rapat sudah sering disebut-sebut Mentawai waktu itu. Enggak, kita Waktu menyusun undang-undang ini. Kita sebagaimana katakan, bagaimana cara menyusun undang-undang. Tentu harus simpel, singkat, padat. Apa yang disampaikan oleh Pak Yudas tentang ada kekhawatiran, kenapa perda? Perda adalah tindak lanjut dari peraturan yang di atasnya. Silakan saja nanti dibuat dalam perda apa yang disampaikan oleh Pak Yudas tadi, undang-undang nomor perda nomor 7. Perda nomor 7 2018 yang mengatakan seperti yang dikatakan, supaya apa? Apa yang dimaksud oleh, jadi ini kan landasan hukum terhadap undang-undang Provinsi Sumatera Barat. Untuk aktualisasinya berkaitan dengan apa yang disampaikan Pak Yudas, bisa saja dibuat di dalam Perda Sumatera Barat, kemudian diaktualisasikan di dalam
perdanya Kabupaten Mentawai. Baik, oke. Jadi yang perlu dipahami, pembentukan undang-undangnya tidak sederhana. Yang penting. Yang tadi naskah akademiknya berbeda dengan yang maksud saya begini, sebelum kita bersepakat dengan pemerintah dalam melakukan penataan terhadap alas hukum terhadap provinsi, kabupaten, kota, ada beberapa koridor yang disepakati antara pemerintah bersama DPR. Itu dulu. Pak Muhtar Naim pernah saya terima penggagas daerah istimewa Minangkabau. Saya menerima banyak ketika itu dan menyerahkan naskah akademik sebagaimana dikatakan oleh Bung Charles tadi. Itu menjadi permintaan. Inilah yang harus dijadikan sebagai alas hukum pengganti Undang-Undang 6158. Baik, dalam pelibatan stakeholder yang lain ini, kita langsung aja poin yang saya jelaskan enggak runut ini dulu. Ini saya sederhana aja nih, supaya Pak Guspan tidak mengulangi penjelasan. Kapan naskah pasal 5 itu kita bahas saya jelaskan dulu. Nah, itu aja. Langsung ke poin, Pak. Kapan pasal 5 itu kita diskusikan di Sumatera Barat? Jadi perubahan terhadap naskah ini banyak kali gantiannya. Ya. Kenapa Pak? Pertama, saya sengaja sebut ini dulu, DIM dimasukkan ke Komisi 2. Inilah yang harus saya undang juga Pak Muhtar Naim sebagai narasumber. Lalu apa? Ketika kita masukkan ke balik, yang jumlah pasalnya itu adalah 64 lebih, ini cuma berapa? 5 pasal? 7. 7. Ya. 9. Lalu anggota balik minta, oh ini berbahaya ini. Sehingga apa? Seluruh undang-undang alas hukum terhadap provinsi sifatnya sangat-sangat sederhana. Betul. Karena takut pemerintah pusat terhadap undang-undang yang terlalu jelimet. Seperti yang disampaikan oleh Bung Charles tadi. Jadi sehingga apa? Balik meminta bahwa alas hukum itu tolong disederhanakan sesuai maksud dari tujuan perubahan dalam alas hukum. Hanya masalah apa? Mengganti undang-undang dari undang-undang RIS menjadi itu. Baik. Sebetulnya. Iya, bagus Pak. Pertanyaannya, yang pertanyaannya yang 5C ini apakah ada disosialisasikan, ada diuji publik di Sumatera Barat? Saya yang kata Bung Charles sebagai orang akademisi, anggota fraksi, anggota Komisi 2 hadir di Pemda Provinsi meminta supaya diundang stakeholder yang berkaitan dengan persoalan ini. Ya, ini sudah Pasti setuju. Sudah semakin mengerucut permintaannya memang 5C itu kalau kubu ini ya kubu ini masih kurang. Ya, kalau versi ini sudah cukup. Jadi makanya saya katakan kalau kita membacanya tidak utuh lagi ya yang bacanya. Ya, bukan, saya katakan dari pasal 1 sampai dengan sekian. Yang menjadi masalah itu kan cuma 5C. Padahal undang-undang itu satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Makanya saya katakan kalau kita membaca sudah ada persepsi yang kurang pas atau kurang menerima apa yang saya sampaikan tadi, persoalan ranah itu kan haknya masyarakat dan dijamin oleh undang-undang. Tetapi saya sudah tegaskan dan jelaskan mekanisme. Lalu sekarang ini sudah diundang tanggal 25 Juli. Kalau sudah diundangkan, siapapun orangnya dimanapun dia harus taat dan patuh terhadap produk undang-undang yang sudah disahkan. Namun undang-undang juga memberikan hak kepada warga bangsa untuk melakukan semacam judicial review. Tentu itu persoalan lain. Tapi saya kan sudah berupaya menjelaskan bahwa tidak ada maksud, tidak ada kelalaian, tidak ada kealpaan, apalagi saya ini adalah bahagian daripada warga masyarakat Sumatera Barat. Sampai detik. Iya, ini bagus sekali sejak reaksinya kuat dari masyarakat Mentawai begitu ini disahkan. Ya.
sikap dari DPR RI apakah tidak ada seperti hanya kita seolah hanya kan- Pak Kuspardi yang bersuara bukan. gitu. Kita kan menyerahkan. Kalau menurut kami ini sudah selesai. Mekanismenya sudah dijalankan. Dan membuat undang-undang itu hanya bukan dari kami. Taruhlah penggagasnya adalah Komisi 2. Tetap setiap produk undang-undang harus disinkronisasi, diharmonisasi. Kementerian Hukum dan HAM. Bukan ke balik, Balik. badan legislasi. Artinya di internal kami dulu. Dan Lalu kesepakatan bisa pemerintah. Dan kesepakatan pemerintah. Lalu baru Disetujui bersama. kita mengundang pemerintah untuk membahas persoalan ini, bukan hanya di DPR. Pemerintah juga dilibatkan. Ada DIM-nya dan lain sebagainya. Makanya saya katakan prosesnya ini bukan ujuk-ujuk. Ada DIM, ada undang-undang yang tebalnya lebih dari ini, lalu berdasarkan kesepakatan ketika kita melakukan konseling antara pemerintah dengan DPR, Komisi 2, ini loh kriteria untuk membuat alas hukum undang-undang provinsi. Pertama, tidak boleh minta daerah istimewa. Keinginan Pak Muhtar Naim sudah masuk dalam koridor. Tidak boleh merubah nama. Minangkabau juga tidak boleh. Tertolak. Tidak boleh minta daerah istimewa karena Otonomi akan khusus. otonomi khusus juga nggak boleh. Apa yang boleh? Yang boleh adalah memasukkan kekhasan Maka pasal C itu, adat pasal 5 itu. pasal 5 itu Nah, keluar. itulah kronologis. Ya. Karena dari yang tadi itu, apalagi yang Pak Muhtar Naim, kemudian yang pasal lebih dari 60-an dan komisi badan legislasi, saya ada juga di dalam. Kawan-kawan yang di luar Komisi 2 ribut. Wah, ini ada indikasi macam-macam. Perlu dibabat ini. Kan haknya juga untuk melakukan harmonisasi dan sinkronisasi. Berakhirlah buat undang-undang alas hukum ini sangat-sangat sederhana. Yang jumlahnya tidak 9 sampai 9 pasal. 10 pasal. Kenapa? Inti daripada perubahan alas hukum ini hanya dulu berdasarkan Republik Indonesia Serikat. Sekarang sudah kita berada di NKRI berdasarkan Undang-Undang Dasar 45 ini. Nah, cuman kawan-kawan tolong juga lah beri ranah untuk mengisi nilai-nilai budaya, adat, istiadat dan sebagainya. Dulu termasuk apa yang dikatakan Charles itu, masalah ekonomi, masalah macam-macam, sehingga ketakutan kawan-kawan yang di balik ini sama dengan negara dalam negara sampai mengatakan itu. Tentu kami sebagai penggagas mengikuti apa yang direkomendasikan oleh Balik, akhirnya seperti yang kita bahas pada malam hari ini. Ini nampaknya moderator Memperjelas. Padahal tadi sudah enjoy. Padahal kita udah mulai damai tadi. Hanya yang kesimpulannya permintaan tidak seperti itu. Ini kan luar biasa pertemuan kita pada malam hari ini. Adinda Yudas mendapatkan kontribusi Advis. pemikiran yang luar biasa dari kawan-kawan. Advis gratis dari expert. Bayang aja. Pemohon dengan termohon Memberikan masukan. Ini kan luar biasa. Ini kan teman satu anu lah. Tapi katanya Satu alumni. harusnya dibayarnya nggak tanggung-tanggung. Jadi nggak, kita diskusi itu jangan menggiring. Ya. Padahal kami ini sebagai saya sebagai yang memproduk undang-undang lah, saya lihat fine aja. Hanya sangat sederhana permintaan. Apakah di batang tubuh, apa bab di penjelasan. Tapi akhir daripada Diserang. ini sudah lambat. Ya, maaf. Jadi kita diskusi bukan di sini. Iya. Kita tuh membahas tema ini karena Iya. tema ini sudah di ruang publik. Iya, Di makanya. narasi ini muncul di Tapi jangan media-media. pegang yang terakhir itu. Iya. itu yang nggak pas. Bang, apa supaya Ada Sehingga kita perlu pertegas, diskriminatif ini apakah hanya dalam penyusunan undang-undang ini atau diskriminatif dalam kehidupan sehari-hari? Karena narasi yang sudah diciptakan di publik itu tadi. Kalau sehari-hari tidak. Sehari-hari tidak. Dijawab oleh Bang. Yang dijawab Jawab tidak. boleh. Ini yang mana yang harus kita klarifikasi yang ada di media online. Kalau setuju saya. Betul kan? Oleh karena itu, karena terjadi perbedaan pendapat, Minta betul, tafsir ke MK. wajar. Ya. Ada ranah lain yang bisa menentukan apakah ini apa tidak,
kita tentu akan sami'na wa ata'na. betul. Sebagai orang yang melahirkan undang-undang ini, saya sudah jelaskan tidak ada sama sekali niat. Dan saya tahu persis beliau jadi bupati ini gara-gara saya juga datang ke sana. Iya, 2011. Begitu. Artinya kami ini fine-fine Ya. saja. Ini adik saya nih. Bang Nasir ini yang duduk aja bisa-bisa gitu. Baik, mengenai dinilai diskriminatif Undang-Undang Sumatera Barat digugat MK. Nah, ini supaya tidak multitafsir lagi soal diskriminatif ini, bahwa yang dinilai diskriminatif itu adalah dalam penyusunan Undang-Undang Sumbar pada 5C, bukan dalam praktik real kehidupan sehari-hari. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.